Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa lagi di Sekolah Fisika Online, masih bersama saya Arif Al-Fatah. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kelistrikan. Nah, kita masih di buku yang sama, yaitu buku Twin Master Outline Fisika. Nah, halaman yang bisa Anda buka silakan di halaman 295 sampai 296. Tema kita yang akan kita bahas adalah medan listrik, hukum Gauss, dan potensial listrik. Nanti juga akan dibahas tentang pada bola konduktor. Nah, bagi Anda yang belum memiliki buku, ini, Anda bisa pesan langsung kepada kami melalui kolom komentar atau melalui WA. Pembahasan kali ini kita akan melanjutkan jadi pada kasus sebelumnya, yaitu tentang kelistrikan, yaitu fenomena di alam semesta. Yang bisa kita lihat tentang listrik statis ini adalah tentang fenomena kilat. Jadi kita ingin mempelajari bagian terkecil dari rangkaian kebijakan-kebijakan Tuhan di alam semesta, yaitu tentang kilat ini. Kita menyebutnya dengan istilah kelistrikan. Nah, ayat yang lainnya yang bisa kita bahas ini bagaimana pembahasannya. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi. Dan guruh itu bertasbih dengan memuji Allah. Jadi guruh itu bertasbih. Jadi ini adalah makhluk Allah. Wal malaikatu min khifatihi. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Khauf, khifatihi khauf. Wa yursilus syawa'iq. Dan Allah melepaskan halilintar. Halilintar, guru, ini rangkaian dari, nanti akan diikuti dengan rangkaian dari fenomena kilat. Ya. Kemudian fayushi bubiha mayasya, lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Wahum yujadilu nafillah, dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah. Wa huwa syadidul mihal, dan dialah Tuhan yang maha keras siksanya. Dari fenomena kilat ini, di sana ada rangkaian yang namanya disebut sebagai guruh, kemudian ada halilintar, kemudian kilat, dan petir, dan yang lainnya. Ini mensiratkan kepada kita bahwa fenomena tersebut ini menjadi penanda akan tanda-tanda akan kekuasaan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kuasa, memiliki hukuman dan ancaman yang besar kepada mereka-mereka yang meremehkan atau yang bahkan meniadakan Allah di alam semesta ini. Kita melihat fenomena kilat itu sudah ngeri dibuatnya, kita sudah takut dibuatnya, apalagi bagaimana dengan sang pencipta yang menciptakan kilat tersebut. Maka seharusnya kita lebih takut kepadanya. Dengan kita takut kepadanya, caranya kita bukan lari dari Tuhan, akan tapi justru kita mendekat kepada Tuhan. Nah, yang telah kita bahas sebelumnya adalah terkait dengan gaya listrik. Ya, gaya listrik. Di mana si Coulomb sudah membahasnya terkait dengan gaya listrik. Jadi, gaya listrik itu interaksi antara dua benda yang bermuatan. Nah, akan tetapi ketika kita tinjau salah satu muatan, misalkan ini muatan yang negatif saja, muatan positif saja, maka nanti di sekitarnya itu akan terpengaruh oleh gaya listrik tersebut. Nah, daerah di sekitar benda bermuatan yang masih terpengaruh oleh gaya listrik tersebut itu adalah disebut sebagai medan listrik. Kalau kita membahas medan gravitasi, berarti daerah di sekitar planet atau benda yang masih terpengaruh oleh gaya gravitasi. Kalau kita membahas medan perang, berarti daerah di pusat perang yang masih terpengaruh oleh dampak-dampak gaya perang. Jadi seperti itu. Nah, si Faraday itu telah membuat perumpamaan, ya, karena ini medan listrik itu juga termasuk vektor, ya, maka dia memiliki arah. Jadi untuk
untuk negatif, jadi kalau benda bermuatan negatif dan positif itu kan memiliki arah yang berbeda-beda. Jadi kalau negatif, ya kalau negatif maka medannya itu masuk. Jadi kalau medan negatif masuk. Akan tapi kalau positif itu medannya adalah keluar. Jadi negatif itu masuk, kalau yang positif itu keluar. Ya itu seperti itu. Ya, misalkan kita tinju suatu titik di sekitar benda bermuatan, misalkan titik ini, maka dia akan terpengaruh oleh gaya dan dia ada di wilayah medan listrik muatan negatif ini. Positif juga seperti ini, tapi arahnya bisa Anda lihat seperti itu. Nah, berarti dari sini maka kita bisa menghitung berapakah kuatnya, karena ini ada Q-nya, muatannya ya, ada bermuatan, kemudian sejarak berapa, dipengaruhi oleh jaraknya. Semakin dia dekat dengan muatan, maka dia akan semakin besar. Ini didefinisikan sebagai kuatnya berapa, kuat medan listriknya itu berapa. Jadi kuat medan listriknya itu tergantung kekuatan dari gaya listrik tersebut per satuan muatan. Jadi per satuan muatan. Kita tahu bersama bahwa gaya yang kemarin rumusnya adalah gaya yang kemarin dijelaskan oleh si Coulomb bahwa F sama dengan K kali Q per R kuadrat. Nah, karena ini di per satuan muatan, berarti Q-nya dibuang 1. Yang menjadi K per R kuadrat. Nah, kita tahu bersama nanti untuk F-nya itu nanti untuk gayanya, ya, E itu adalah kuat medan listriknya, dan Q-nya itu adalah muatan listrik. Ini Newton per Coulomb, satuan Newton per Coulomb. E-nya, ya. Newton per Coulomb. Karena ini terkait dengan gaya. Gaya tiap persatuan muatan. Nah, kemudian sekarang kita tinjau menurut sudut pandang si Gauss. Si Gauss ini menemukan sebuah hukumnya ketika mengamati fenomena seperti ini. Ternyata ketika suatu benda bermuatan, kita ambil kasus contohnya misalkan positif ini, positif, ketika dia melewati kumparan tertutup. Nah, jadi ketika ini misalkan ini ada benda bermuatan, kemudian ada kumparan tertutup didekatkan situ, maka akan masuk ya, akan masuk dalam kumparan tersebut. Maka si Gauss ini memiliki hukumnya, ini mencari hubungan antara berapakah flux, jumlah flux magnet ini dihubungkan dengan luasannya di sini. Jadi dia melihatnya seperti itu dari luasannya ini. Nah, ternyata bahwa jumlah garis medan listrik atau flux listrik tadi, garis listrik tadi sebanding dengan muatan yang menyelimuti permukaan tersebut. Jadi sebanding jumlahnya berapa, maka jumlahnya berapa. Ada berbanding lurus, makin besar ya berarti nanti muatannya juga makin besar. Seperti itu. Kalau dirumuskan seperti ini, C sama dengan E A cos theta. Cos di situ jika dalam permukaannya itu dia miring, tidak tegak lurus dengan permukaan, maka dihubungkan dengan normalnya seperti ini, maka ada sudutnya, sudut kemiringannya. Jadi seperti itu, di mana ini flux listriknya ini satuannya ini untuk menghormati orang yang namanya Weber, maka dinamakan Weber, satunya WB ya, flux listrik. Hanya itu luasnya ditembus otomatis meter kuadrat. Nah, sekarang setelah kita bahas tentang Gauss tadi, kita bahas ke potensial listrik. Ya, ada besaran yang lain yang namanya potensial listrik. Di daerah medan listrik, ketika ada benda bermuatan lainnya atau partikel bermuatan ya gitu, maka dia juga akan terpengaruh oleh medan ini. Dia akan terpengaruh, punya potensi untuk apa? Potensi untuk jatuh atau potensi untuk tertolak. Misalnya kita tinju seperti ini, ya. Jadi potensialnya itu adalah merupakan berapakah toh tenaganya itu tiap satuan muatan. Jadi tenaga yang dimiliki di sini itu berapa tiap satuan muatan, tiap muatannya itu. Jadi berapakah itu? Disebutkan di V, voltage ya, tegangan, voltase, nah, itu kaki per R. Nah sekarang bagaimana jika
dia memiliki potensial di titik A, cuma dia berpindah. Nah, dia berpindah. Misalkan ini ada muatan yang melayang-layang yang dekat benda bermuatan di sini misalkan. Nah, kita gambarkan lintasannya. Ya, dia memiliki lintasan yang seragam bebas gitu ya. Akan tetapi kita tinjau beberapa titik saja. Misalkan kita ambil 2 titik saja, titik di sejarah RA dan RB. Nah, beda atau selisihnya itu nanti akan diketahui. Jadi ketika di A di sini dia memiliki VA, memiliki potensial listrik di A, kemudian dia memiliki di B juga VB. Nah, tenaga atau kerja yang diberikan oleh benda bermuatan induk ini terhadap benda yang bergerak ini berapakah toh kerja yang diberikan. Nah, itu sebesar adalah muatannya kali beda potensialnya. Jadi berapakah muatannya ini? Q-nya berapa dikali beda potensial. Q kali delta V. Negatifnya artinya bendanya itu dikenai kerja, dikerjai istilahnya. Maka dia simbolnya negatif. Ini adalah kerja atau usaha. Nah, ini ada kaitannya ya. Jadi nanti untuk mencari delta V itu pakai rumus yang ini. Ya, titik di A, V-nya ketemu, di B, V-nya ketemu, setelah itu diselisihkan delta V. Nah, itu selisih itu dikalikan muatan, maka itu disebut sebagai kerja yang diberikan kepada benda yang bergerak tersebut. Itu namanya potensial listrik, pembahasannya seperti itu. Nah, sekarang kita tinjau ke medan dan potensial listrik pada bola konduktor. Jadi bola konduktor itu adalah sebuah bola itu tapi di dalamnya itu berisi muatan-muatan. Ada yang bola konduktornya itu positif atau negatif, jadi seperti itu nanti dalam permukaannya. Maka nanti ada 2 hal yang kita tanyakan, medan dan potensial listriknya di masing-masing titik, di dekat atau di dalam atau di luar atau di permukaan. Jadi yang perlu Anda ingat untuk medan listrik di setiap titiknya, ini hati-hati, medan listrik di setiap titiknya. Jadi medan listrik di setiap titiknya itu adalah untuk medan, sekali lagi medan, A, B, ketika di dalam benda, maka 0, medannya nggak ada. Ya, yang namanya medan aja kan adalah daerah di sekitar benda bermuatan yang terpengaruh garis listrik. Ini bukan di sekitar, tapi di dalam, maka ini 0. Kalau di permukaan ada sejauh RC nanti ya, pakai RC. Kalau di D sini ya berarti sejauh ini. Ya mudah ya. Berbeda dengan potensial. Kalau potensial di dalamnya ini sama dengan permukaan. Di dalamnya sama dengan permukaan. Jadi seperti itu. Nanti untuk pembahasan medan dan tekanan listrik. Nah, sekarang kita terapkan pada 2 kasus. Yang pertama, misalnya ada 2 partikel P dan Q berpisah sejarak 9 meter. Ya, jaraknya 9 cm, walaupun ini tidak logis sekali lagi, tapi ini nggak apa-apa ya, contoh aja. Maka letak titik yang kuat medannya 0. Nah, kita nyari letak titik yang kuat medannya itu 0. Nah, kita lihat ini, nah, yang positif ini P1, yang ini 4, lebih banyak negatif ya, lebih negatif. Nah, kita lihat peluang untuk bisa 0 di daerah mana kira-kira. Kita coba dulu yang tengah. Yang tengah sini bisa 0 enggak kira-kira ini? Oke, kita coba. Dia oleh positif, dia ditolak atau ditarik berarti ya ditolak. Sehingga oleh P, dia di medan oleh muatan P, dia ditolak. Nah, ini negatif. Oleh negatif ditarik. Berarti sama-sama ke kanan. Ya jelas ini nggak bisa 0, silang. Nggak bisa 0. Untuk bisa 0 kan kayak orang tarik tambang. Satu ke kanan, yang satu ke kiri. Harus seperti itu. Maka peluang yang mungkin itu adalah di luar sini. Bagaimana? Misalnya kita ambil di sejauh X di sini ya, sebelah kiri ya. Sejauh X sebelah kiri, misalkan ini. Maka oleh positif, dia ditolak. Nah, ya kan? Oleh negatif, oleh sini, dia ditarik. Nah, ini bisa 0. Akan tapi kita punya kendala lagi. Di sebelah kanan juga bisa. Ya kan? Jadi dia titik sini oleh
muatan P ya ditolak. Dan muatan Q dia juga ditolak. Nah, terus bagaimana nih? Kita milih yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Nah, maka kita bisa bermain logika. Kita ingin mencari yang nilainya itu 0 itu berseimbang itu bagaimana? Kita lihat di sini. Lihat muatan. Muatan di sini 1, ini 4. Ya. Berarti kita mendekati yang kecil. Mengapa? Karena kalau jaraknya lebih dekat ini, gayanya otomatis nanti juga akan kecil. Kan? Medannya akan kecil. Baru. Medannya akan kecil. Medan yang mempengaruhi. Oleh ini medannya ditolak, dikecil. Yang ini besar. Akan tapi jaraknya jauh. Nah, sehingga bisa imbang. Tetapi kalau di sini nggak mungkin. Mengapa? Karena jarak terhadap muatan benda bermuatan Q, yang Q sini, ini jaraknya dekat. Jarak dekat muatannya besar. Itu gayanya besar sekali gayanya, besar sekali. Nah, sedangkan oleh si P itu muatan kecil, jaraknya juga jauh. Jadi otomatis medan ke kanan itu sangat kecil, medan ke kiri itu sangat besar. Ini tidak mungkin, ini juga silang. Nah, yang paling mungkin adalah di sebelah sini. Ini memungkinkan ya. Ini memungkinkan logis. Maka karena medannya 0, maka EP sama dengan EQ. Biar apa? Biar 0. Harus sama, kayak orang tertambang. Sehingga bisa kita tentukan bahwa EP sama dengan EQ. Dengan kita corek bersama, ini mudah ya, ini tinggal masukkan aja ya. Kita corek bersama nilai K, ya, dan angka-angkanya kita masukkan. Ini mikro nggak usah diubah, nanti kan kecorek ya. Corek. Nah, dari sini bagaimana? Ya, caranya di akar. Ini caranya di akar, jangan dikalikan silang, tapi di akar masing-masing. Ya, cara mudah masing-masing kanan kiri akar. Hitung seperti biasa, Anda masukkan sendiri, blong, nanti akan ketemu X-nya adalah 9 cm. Sehingga jawabannya adalah yang C, 9 cm di kiri P. Oke, itu kasus pertama. Sekarang kasus yang kedua, kita ambil contoh untuk resultan kuat medan listrik di sebuah segitiga. Seperti ini. Berapakah resultan kuat medan di titik A? Ini berapa kira-kira? Oke, kita gambarkan langsung. Ya, kita gambarkan. Ini siku-siku di sini. Di sini siku ini 45, 45, 45. Berarti ini siku-siku. Jadi siku-siku. Kemudian kita masukkan Q-nya. Nah, di dalam soal Q-nya sama. Q di B, Q di C sama. Q-nya sama. 2, 10 pangkat min 7 kolom. Jaraknya juga sama. R-nya adalah 3, 10 pangkat min 1 meter. Ini langsung diubah ya sebagai satuannya. Karena pilihan ganda di sini Newton C. Jadi harus seperti itu. Maka ini kita lihat oleh si muatan B, titik A ini dia akan ditolak karena positif. Dia ditolak, didorong ke sana, ditolak. Oleh si C, ditolak atau tarik? Ya, sama, juga ditolak. Ya, karena ini siku-siku, maka otomatis yang sini juga siku-siku. Nah, berarti nanti kayak Pythagoras ini kita nyari, resultannya di tengah-tengahnya. Nah, ini berapakah toh? E di A. Ya, ini kan kalau siku-siku sepertinya seperti berlaku kayak Pythagoras. Maka resultan kuat medan listrik di titik A kita pakai kayak Pythagoras. Ya kan? Kayak Pythagoras. Nah, Anda perlu lihat, ini nilai E-nya itu adalah sama. Mengapa kok sama? Karena R-nya sama, Q-nya sama. Ya berarti E-nya sama, maka saya masukkan E. Sama nilainya. E, 2E. 2E kuadrat kan? 2E kuadrat. berarti 2E kuadrat. Maka E kuadrat dikeluarkan. E akar 2. Nah pertanyaannya, E-nya berapa? Nah, kita cari dulu E-nya. Ya, E rumusnya Q per R kuadrat. Q-nya ya Q, R-nya ya R. Nah, sekarang kita masukkan. Q-nya berapa? Iya, masukkan seperti biasa. K 9,9. Q-nya ini 2, 10 pangkat min 7. R-nya 3, 10 pangkat min 1. Anda masukkan seperti ini, ketemunya 2, 10 pangkat 4. Setelah ketemu, baru dimasukkan ke sini. Ya, seperti ini. Ya, 2, ini akhirnya kita sesuaikan dengan pilihan gantinya. Jawabannya adalah yang B. Ya, kira-kira seperti itu dari saya untuk pembahasan kasusnya. Nah, sekarang di dalam buku tersebut Anda bisa melihat
untuk latihan Anda, biar Anda kira-kira sudah paham belum untuk menguji. Nanti kalau kesulitan bisa Anda tanyakan di kolom komentar. Yaitu halaman 313 ya, sampai 317. Nomor 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 36. Ini bisa untuk latihan Anda yang sudah kita bahas ini. Ya, dari saya sekian dulu, ada kurang mohon maaf. Ini jangan lupa untuk selalu mengikuti channel YouTube kami Sekolah Fisika Online. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan dari mara bahaya. Ilmiah sedikit ini semoga bermanfaat dan memberikan manfaat. Salam fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.